Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambahi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasulah. Yang sangat berbahagia segenap pimpinan, anggota, simpatisan, dan seluruh kader Aisyah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat yang luar biasa sehingga kita masih diberi sempat untuk saling berinteraksi walaupun secara virtual. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, segenap penggerak Aisyah, juga seluruh ortom dan bapak-bapak juga yang berkesempatan untuk mendengarkan kajian kali ini. Kali ini saya diberi amanah untuk menyampaikan terkait dengan kepribadian Muhammadiyah. Apakah Muhammadiyah itu? Muhammadiyah itu merupakan gerakan Islam. Maksudnya apa? Yaitu Islam yang bergerak dan juga Islam yang menggerakkan. Ya. Jadi kita sebagai umat Islam, ya, utamanya yang sudah memilih Muhammadiyah sebagai jalan dakwah, maka ada tanggung jawab secara personal, juga tanggung jawab secara jamaah, jam'iyah. Nah, maksudnya apa tadi? Gerakan Islam atau Islam menggerakkan Islam atau Islam yang menggerakkan, yaitu gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ini ayatnya insya Allah semuanya sudah hafal. Nah, kepada siapa kita bergerak itu? Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada tanggung jawab personal dan juga tanggung jawab jam'iyah, maka gerakan itu sasarannya apa? Pada perseorangan dan juga pada masyarakat. Ibu-ibu dan semua pendengar yang sangat kami banggakan, ya, maka untuk bisa memahami bagaimana kepribadian Muhammadiyah itu, aplikasinya itu bagaimana kita mengimplementasikannya itu ada pada pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah adalah merupakan seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga tercermin kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nih, jelas dan tegas, ya. Jadi pedoman kita itu dalam bertingkah, dalam bertindak, dalam berucap, dalam beraktivitas adalah apa? Hanya bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, gini nih, kalau masih ada, ya, anggota Muhammadiyah yang ragu untuk menggerakkan Aisyah, ya patut dipertanyakan. Karena sudah jelas ditegaskan di sini bahwa sumbernya hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Bila kita berislam, maka ya tidak lain hanya dua itu sumber kita bergerak.
Maka itu dalam menggerakkan Asia ya harus totalitas. Karena apa? Karena untuk menjadikan Islam kita Islam yang kafah. Nah, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu kan arti lainnya itu adalah Islam yang kafah. Jadi kita berislam secara kafah melalui Aisyah. Nah, para pendengar yang sangat kami banggakan, dakwah kepada perseorangan. Bagaimana dakwah kepada perseorangan? Ya, ibda binafsi. Segala kebaikan, segala sesuatu itu memang harus dimulai dari pribadi masing-masing. Termasuk juga saya. Sebelum menyampaikan seperti ini, maka saya juga harus memberikan sebuah teladan. Harus melakukan apa yang saya ucapkan. Begitu juga pada semua pimpinan dan semua anggota. Ya. Nah, dakwah pada diri sendiri ini, ya, dakwah kepada perseorangan ini, ya, ini bersifat apa? Bersifat tajdid, pembaharuan, yaitu mengembalikan kepada ajaran-ajaran Islam yang asli dan murni. Maksudnya apa? Ibu, al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Tentu ada saja kekurangan-kekurangan, ada saja kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Nah, ini harus ada pembaruan-pembaruan, harus ada selalu perbaikan-perbaikan. Kemudian ilmu itu dinamis, berkembang. Ya. Maka itu adanya majelis tarjih salah satunya ya untuk apa? Untuk merumuskan sebuah kajian-kajian, hasil-hasil kajian ya terkait dengan apa? Terkait dengan hukum-hukum ya dalam bagaimana tata cara bagaimana kita untuk beribadah dan sebagainya. Nah, karena itu kita harus update. Dengan cara apa? Nah, wahyu Allah yang pertama apa? Iqra. Itulah, maka tidak 100% lagi. Memang kebenaran bahwa wahyu pertama Iqra ini diturunkan itu karena apa? Ini 1000% itu betul. Karena tanpa membaca kita tidak bisa apa-apa. Orang tidak bisa berbuat baik tanpa ada ilmu. Orang tidak bisa membandingkan, memilah mana yang baik dan buruk tanpa ilmu. Orang tidak bisa mengajak tanpa ilmu. Nah, ilmu ini bisa kita dapat dengan apa? Iqra, membaca. Jadi kuncinya untuk selalu memperbarui, untuk selalu ngecas baterai pada diri kita, ya, selalu memberikan asupan-asupan gizi, asupan rohani itu salah satu jalan yang utama, salah satu cara yang utama adalah Iqra, membaca. Nah, dengan demikian ketika dakwah kepada perseorangan ini sudah tuntas, maka inilah akan tumbuh kebermanfaatan bagi orang lain. Khairun nas ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik orang itu apa? Yang paling baik akhlaknya. Karena itu Nabi itu ya diutus Allah untuk apa? Liutamima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak ini fondasi yang sangat kuat untuk bagaimana terbentuknya manusia yang mulia. Nah, setelah ahsanuhum khuluqa wa anfa'uhum linnas, dan apa? Bermanfaat bagi sesama. Ketika dakwah secara perseorangan, kepada pribadi, pada personal itu sudah tuntas, maka akan tumbuhlah kebermanfaatan bagi orang lain. Nah, kebermanfaatan bagi orang lain inilah merupakan efek daripada apa? Daripada dakwah secara jamiah. Ibu-ibu yang sangat kami banggakan. Nah, bagaimana sih? Ya, tadi kader Muhammadiyah yang mempunyai kepribadian
ya, mempunyai kepribadian yang diharapkan oleh Muhammadiyah, yaitu kader yang bermanfaat bagi Muhammadiyah, bukan yang tidak bermanfaat atau malah membebani Muhammadiyah. Kita simpel saja, yang bermanfaat itu seperti apa? Ya tentu yang mendukung untuk setiap pergerakan Muhammadiyah, yang mendukung setiap program Muhammadiyah. Coba Ibu lihat, adakah selama ini program-program yang dicanangkan oleh Muhammadiyah itu yang tidak baik, yang memberikan efek negatif pada orang lain? Coba dilihat, ada enggak? Ya, tidak ada sama satu pun, tidak ada sama sekali. Semua memiliki kebermanfaatan yang tinggi bagi masyarakat. Nah, apabila kita sudah mentasbihkan diri sebagai warga Muhammadiyah, kemudian tidak memberikan manfaat kepada Muhammadiyah, guna menunjang kebermanfaatan Muhammadiyah pada bangsa ini, nah, itu termasuk kader yang apa? Kader yang membebani Muhammadiyah. Jadi simpel saja. Kalau misalnya guru-guru TK Aba, guru Aisyah, guru SD Muhammadiyah, bagaimana cara memberikan manfaat pada Muhammadiyah? Maka didiklah murid-murid anak-anak ini ya sesuai dengan kaidah Muhammadiyah. Sampaikan bagaimana karakter, bagaimana ideologi Muhammadiyah. Karena apa? Memberikan dasar itu ya mulai anak sejak dini. Nah, usia TK, usia SD, usia SMP, ini usia yang paling potensial untuk bisa menerima apa yang disampaikan dan mencontoh apa yang diteladankan. Maka semua saja para kader-kader amal usaha bila ingin memberikan manfaat kepada Muhammadiyah, maka disitulah tempatnya untuk menanamkan ideologi Muhammadiyah kepada siapapun yang ada di sekitar. Jadi murid-murid, wali murid, orang tuanya, itu adalah bagian dari sasaran-sasaran dakwah kita. Nah, bila ya para guru atau para karyawan tidak melakukan hal itu masuk pada kategori yang kedua. Apa itu? Membebani Muhammadiyah. Apa? Ngeriwu itok, istilah kasarnya. Oke. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya kebutuhan Muhammadiyah itu apa? Yang dibutuhkan dari kita para kader itu apa? Yang pertama yaitu tenaga, yang kedua pikiran atau keahlian, dan yang ketiga dana. Ibu, kita luar biasa dalam menggerakkan Aisyah. Kita apa yang bisa kita sumbangkan untuk Muhammadiyah? Kita hanya bisa, kita punya tenaga, maka tenaga yang kita sumbangkan. Kalau kita pandai mengaji, tartilnya bagus, tajwidnya bagus, ya, qiraatnya bagus, maka sumbangkan itu untuk mengajarkan generasi-generasi kita. Anak-anak kita bumikan Al-Quran di tingkat-tingkat playgroup, di tingkat-tingkat TPQ, di tingkat-tingkat TK dan sebagainya. Ada yang kemudian misalnya punya keahlian, ya, nyopir kendaraan, itu bisa. Mobil kegiatan Muhammadiyah itu kan sangat luar biasa, ya. Itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Tentu tenaga-tenaga seperti ini sangat dibutuhkan. Ya. Jika mau melakukan ini akan sangat luar biasa, menjadikan jariah bagi para kader. Jadi tidak harus kemudian tarian terus, jadi tidak bisa aktif. Saya tidak bisa menyumbangkan apa-apa. Nah, tenaga, dan masih banyak lagi. Ya, masih banyak lagi. Bisanya menjaga kebersihan lingkungan kantor, menjaga kebersihan masjid-masjid Muhammadiyah, itu juga bagian dari apa? Bagian dari yang dibutuhkan oleh Muhammadiyah. Tenaga para kader sangat dibutuhkan. Yang kedua, apa yang dibutuhkan? Pikiran atau keahlian. Sumbangse, saran, ide-ide cerdas dari para kader itu sangat dibutuhkan oleh Muhammadiyah.
untuk semakin lincah dalam bergerak. Kemudian apa yang terakhir adalah dana. Nah, ini Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika awal mendirikan itu sudah memberikan teladan apa? Salah satu karakter, salah satu pribadi Muhammadiyah itu adalah apa? Nyanyo. Dermawan. Sampai kemudian surat Al-Ma'un itu tidak hanya sekali dua kali dipelajari, namun sampai berkali-kali berbulan-bulan hanya ingin apa? Supaya mentadaburi, memahami betul apa makna yang terkandung dalam surat Al-Ma'un, yang itu di situ adalah terkait dengan ta'awun sosial. Dana. Nah, kemarin saya ngisi apa? Baitul Arqam. Salah satu gurunya saya tanya, motivasinya apa mengajar di sekolah Muhammadiyah? Jawabnya, ingin cari duit. Saya bilang, kalau cari duit di Muhammadiyah itu tidak akan ada. Tetapi kalau sampean memberikan duit, memberikan dana untuk bergerakan Muhammadiyah, maka uang itu, rezeki itu, dana itu akan mengalir deras ke jenengan. Itu yang saya sampaikan. Dan itu betul. Bisa dicoba. Saya kira semua ibu-ibu yang ada di sini semuanya sudah mencoba semua. Nah, ya. Jadi tenaga ini ya bisa kekuatan yang membawa kepada tujuan Muhammadiyah, penggerak di mana dinamika organisasi, orang yang menekuni gerak organisasi. Nah, tenaga ini ya, ini tidak lelah-lelahnya para pengurus amal usaha, para pimpinan, tenaga profesional itu ada guru, ada dosen, ada karyawan, ada dokter dan lain-lain, para mubaligh-mubalihot ini luar biasa. Tidak hanya saja tenaga yang dicurahkan tetapi juga pikiran, ya, pikiran dan ide-ide cerdasnya juga selalu dicurahkan. Kadang-kadang juga dananya juga sekalian dicurahkan. Ya, kalau dikasih sangu itu tidak banyak, itu banyak maksudnya tidak banyak yang diterima, banyak yang dikembalikan. Ini saya terima, saya tanda tangani, tapi saya kembalikan lagi untuk kas sekolah. Saya kembalikan lagi untuk kas masjid. Nah, begitu nggih Ibu-ibu. Nah, pikiran atau keahlian. Nah, ini ada pada ulama ilmuwan yang sesuai dengan kebutuhan Muhammadiyah, ada juga ahli administrasi, kemudian ada para mubaligh, guru, karyawan, ya, dan masih banyak lagi. Ibu sekalian, Muhammadiyah memerlukan orang-orang yang dermawan dan selalu siap untuk berkorban dan berjuang dengan harta dan jiwa. Memang di Al-Quran itu yang disebut pertama kan bi amwalikum wa anfusikum. Harta dulu Bu yang disebut, baru jiwa, baru dirinya, baru jiwa. Jadi yang disebut itu harta dulu. Maka itu ya selaras dengan yang dicontohkan oleh para pendahulu. Coba lihat Pak A.R. Fahrudin itu. Semua hartanya diberikan oleh Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, semua tabungannya sama Nyai Walidah habis untuk aktivitas Muhammadiyah. Dan alhamdulillah ini sudah banyak yang niru. Nah, sekarang ini banyak alhamdulillah yang wakaf masjid, bangunannya sampai semuanya wakaf, hanya dirinya yang membiayai. Ada yang wakaf tanah, wakaf rumah dan sebagainya. Ini alhamdulillah dan semoga nanti akan tumbuh lagi, lebih banyak lagi dermawan-dermawan yang kemudian bisa memperlancar kegiatan, bisa memperlancar gerakan Muhammadiyah. Sehingga segera terwujud apa tujuan Muhammadiyah, terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kualitas kader, bagaimana sih kualitas kader itu? Tentu tidak jauh ya dari yang sesuai dengan tuntunan kita, Rasulullah, panutan kita, yaitu sidik, jujur, amanah, bisa dipercaya, tabligh, menyampaikan kebenaran, ya. Ini sifatnya proaktif, ya, sifatnya proaktif. Kemudian fatona itu cerdas, pandai, inovatif, mempunyai skill, baik hati. Nah, ini orang yang nice, smiling, kemudian helpful, suka membantu, kemudian dermawan, berani, dan juga berjamaah.
Wa'tasimu bihablillahi jami'a, itu harus kita apa? Pegang teguh. Ya. Nah, menguatkan barisan. Kualitas kader. Nah, kualitas kader dalam prakteknya bagaimana? Ya. Ada dua hal, yaitu harus mempunyai apa? Ikhlasun niyah. Niat ikhlas bermuhammadiyah untuk beribadah. Jadi kita bergabung, ya, kita memilih Muhammadiyah sebagai pilihan kita untuk berislam, itu betul-betul dengan niat yang ikhlas hanya untuk beribadah. Insya Allah nanti semua akan mudah. Yang kedua, itqanul a'mal, beramal secara profesional untuk mencapai kesempurnaan hasil. Nah, bagaimana dengan yang belum Islam? Itu adalah kewajiban kita untuk mengajak mereka. Jadi ibu-ibu, selalu saya katakan, kalau kita cerah, kalau kita itu ya pengajian di masjid-masjid, di sekolah-sekolah, di gedung-gedung sekretariat, ya, gedung dakwah Muhammadiyah, itu isinya pasti orang banyak semua. Nah, maka itu ya bagaimana dengan yang tidak baik, itu juga bagian tanggung jawab kita. Karena kita itu apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, kemungkaran itu ada banyak. Kalau kita sudah keluar pagar, itu ada banyak kemungkaran. Itu juga bagian dari tanggung jawab dan kewajiban kita. Maka tidak hanya kita itu, mata kita itu memandang lurus saja, tetap harus toleh kanan kiri, ya, ke atas ke bawah. Kita lihat siapa dari mereka yang membutuhkan kita. Terkadang orang berbuat dosa, orang berbuat salah itu bukan karena ndableknya, akan tetapi karena kurang ilmu. Kenapa kurang ilmu? Terkadang juga karena tidak ada yang membukakan pintu, tidak ada yang mengajak. Nah, itulah tugas kita untuk mengajak, untuk tabligh kepada mereka bersama-sama untuk beramal soleh. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dan Bapak juga, ya. Selanjutnya yaitu dakwah kepada masyarakat. Nah, kalau dakwah secara perseorangan ini tuntas, ibda' binafsi, kembali pada pribadinya ini sudah tuntas, maka kewajiban kita adalah dakwah kepada masyarakat. Ya, jadi dari pribadi, ya, kemudian kita perlebar di keluarga, kemudian tetangga, mulai kemudian warga RT, warga RW, dan sampai pada tingkat kota, pada tingkat provinsi dan sebagainya. Nah, dakwah ini ya tentu saja bersifat mengajak kebaikan, bersifat bimbingan, dan juga peringatan-peringatan. Cara pelaksanaan dalam bermuhammadiyah yaitu selalu dilaksanakan dengan bersama-sama, dengan bermusyawarah atas dasar takwa dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mewujudkan tujuan Muhammadiyah, terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, ini apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan prinsip-prinsip, ya, yang ada pada 7 pokok pikiran anggaran dasar, mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Apa itu 7 pokok pikiran? Yang pertama, hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah dan taat kepada Allah. Ini harus hafal ini ya. Kemudian yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Yang ketiga, mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat. Yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan. Yang kelima, ittiba kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Dan yang ketujuh adalah melaksanakan semua pokok pikiran tadi mulai nomor 1 sampai nomor 6. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah,
itulah kepribadian kita. Ya, kita semua para penggerak Aisyah, para simpatisan, para anggota juga semua angkatan muda Muhammadiyah. Mari untuk mulai senantiasa memperbarui diri kita untuk senantiasa lebih baik dengan menjadikan kita teladan pada siapapun yang ada di sekitar kita. Mari kita menjadi sebenar-benarnya teladan bagi keluarga, bagi masyarakat. Insya Allah bila semua pribadi-pribadi ini mempunyai visi dan misi yang sama untuk mencapai tujuan mulia Muhammadiyah, menjadikan Islam yang kafah, Islam yang sebenar-benarnya, insya Allah akan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.